sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 Juli 2022 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, setiap tahun saya selalu menyempatkan diri untuk liburan, beristirahat dari segala kesibukan. Kalau liburan, saya cari hotel yang bagus dengan pemandangan yang bagus, lalu saya masuk kamar, saya tidur. Saya bangun sampai siang, lalu saya makan sebentar, saya tidur lagi, istirahat, bersantai di kolam. Pokoknya betul-betul beristirahat, tidak melakukan apa-apa. Ini liburan ala saya. Di dalam perikop kita hari ini, Yesus juga menawarkan suatu liburan atau istirahat bagi kita semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi liburan Yesus ini berbeda. Bukan seperti liburan ala saya yang cuma duduk diam, tidak mengerjakan apa-apa, tidur sampai siang. Tetapi liburan ala Yesus artinya memikul kuk yang Yesus pasang. Waduh, liburan macam apa ini? Sobat Fresh Juice tentu tahu apa itu kuk. Kuk dipasang di leher lembu atau sapi supaya kalau membajak sawah mereka lurus jalannya, tidak berbelok-belok ke kanan atau ke kiri. Maka apakah kuk itu enak rasanya? Bagi sapi tentu tidak enak, karena dia tidak bisa kemana-mana. Dia harus terus jalan lurus. Walaupun ada makanan enak di sebelah kiri atau kanan, dia tidak bisa menoleh dan tidak bisa berpaling. Tetapi kuk Yesus berbeda. Dikatakan di dalam perikop kita hari ini, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maka kita tidak perlu khawatir. Ini bukan kuk seperti kuknya sapi, tetapi kuk Yesus adalah kuk spesial yang memberi kelegaan kepada yang memakainya. Sobat Fresh Juice, selama bertahun-tahun saya pelayanan, saya melihat banyak orang mengalami burnout. Mereka kelelahan secara fisik, secara spiritual. Alasannya macam-macam, karena terhimpit beban dan permasalahan hidup, atau karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, atau kecewa pada Tuhan, dan lain-lainnya. Saat orang-orang ini merasa letih, lesu, dan berbeban berat, biasanya yang mereka lakukan adalah berlibur, istirahat. Mereka tidak mau melakukan apa-apa.
Mereka berhenti pelayanan, mereka tidak lagi hadir di acara komunitas, bahkan ada yang sampai-sampai berhenti mengikuti ekaristi. Mereka pikir dengan istirahat semacam ini, istirahat total, tidak beraktivitas apa-apa, mereka akan mengalami kelegaan. Mereka pikir mereka akan mendapatkan ketenangan, mereka akan mendapatkan tenaga baru. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Makin lama mereka makin menjauh dari Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mengalami kelegaan yang sejati. Hari ini lewat perikop yang tadi kita baca, kita belajar bagaimana caranya untuk mengatasi keletihan dan kelelahan. Di dalam kitab Sirach bab 51 ayat 26 sampai 27 dikatakan, tundukkanlah tengkukmu di bawah kuk, dan hendaklah hatimu menerima pengajaran. Dekatlah dia untuk ditemui. Lihatlah dengan mata kepala sendiri bahwa hanya sedikit saja aku berikhtiar, tetapi telah kutemukan banyak istirahat. Ternyata kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami kelegaan, kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami ketenangan, kuncinya bukan berhenti dari segala aktivitas, tetapi tetap berkarya, tetap berusaha, tetap berikhtiar dengan memakai kuk Yesus. Memakai kuk Yesus artinya menundukkan tengkuk kita. Artinya tidak bisa mengikuti keinginan saya sendiri, tetapi saya mau menyerahkan kehendak saya kepada Yesus. Saya mau jalan menurut jalan yang ditunjukkannya, mengikuti tuntunannya meskipun itu berbeda dengan keinginan saya. Memakai kuk Yesus artinya mau terus belajar, terus diajar, menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin lemah lembut dan semakin rendah hati. Meskipun saya orang hebat, banyak prestasinya, tetapi saya mau belajar rendah hati dan tidak merendahkan sesama saya. Meskipun saya disakiti, orang-orang mengejek, menghina dan menyakiti saya, tetapi saya mau belajar untuk tetap bersikap lemah lembut terhadap orang yang telah menyakiti saya. Itulah artinya memakai kuk Yesus. Saat kita mau memakai kuk Yesus, belajar lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus, maka kita akan memperoleh kelegaan. Di dalam Yesaya 26 ayat 7 dikatakan, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Saat kita memakai kuk Yesus, maka jalan kita akan selalu lurus dan kita akan lega karena kita tidak perlu lagi berjerih payah dengan usaha kita sendiri. Kita hanya perlu mengikuti Yesus. Sobat Fresh Juice, kuk ini dipasang pada 2 ekor hewan supaya mereka saling berbagi beban. Maka kedua hewan ini harus seimbang tenaga dan besarnya supaya beban terbagi sama rata. Karena jika tidak, jika yang satu lebih kuat dari yang lain, maka yang kuat ini akan menanggung beban itu. Dan si lemah ya enak ya, lemah tidak perlu lagi menanggung beban karena bebannya ditanggung oleh hewan yang lebih kuat. Maka Sobat Fresh Juice, saat kita memakai kuk Yesus, Yesus yang akan menanggung beban kita.
dan kita hanya tinggal mengikutinya saja. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti-Mu. Kami mau memakai kuk yang Engkau pasang bagi kami. Kami mau taat dan setia mengikuti-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, kami perlu kelegaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 Juli 2022. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.